Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita masuk ke teori belajar. Nah, yang pertama ada pengertian dari belajar. Belajar adalah pengaruh yang relatif permanen baik pada perilaku, pengetahuan, maupun keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Menurut Sandrock tahun 2011, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu secara aktif. Adapun pengertian pembelajaran menurut Hamalik tahun 2006, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun pendekatan perilaku menekankan pada pengamatan secara langsung. Dengan kata lain, perilaku itu menyangkut hal-hal yang dapat diamati, baik melalui penglihatan maupun pendengaran. Nah, ini ada beberapa teori. Nah, yang pertama ada teori operant conditioning, itu dari Skinner. Nah, seringkali disebut juga sebagai instrumental conditioning, yaitu salah satu bentuk belajar di mana konsekuensi dari sebuah perilaku menghasilkan perubahan perilaku yang mungkin ditampilkan. Konsekuensi di sini mencakup reward dan punishment. Lalu ada classical conditioning atau CC, ini dari Pavlov. Nah, merupakan salah satu bentuk belajar di mana individu belajar menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus yang tadinya bersifat netral menjadi stimulus yang lebih bermakna, sehingga menimbulkan respon tertentu. Adapun pendekatan kognitif sosial ini dari Bandura, memandang bahwa pikiran-pikiran seseorang mempengaruhi bagaimana ia berperilaku termasuk dalam belajarnya. Lalu ada teori reciprocal determinism model. Ini dari Bandura lagi, terdiri dari 3 faktor utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi belajar seseorang, yaitu behavior atau perilaku, person atau kognitif, dan environment atau lingkungan. Jadi laku orafi. Nah, perilaku, lalu person atau kognitif, lalu lingkungan. NVV itu environment atau lingkungan. Adapun vertikal, horizontal dalam belajar. Perbedaan individual dalam belajar dapat dibedakan menjadi 2 perbedaan, yaitu vertikal dan horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan yang bersifat jasmaniah atau fisik seperti tinggi dan berat badan. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan dalam aspek psikis seperti tingkat kecerdasan, emosi, minat, dan bakat.
Jadi jika vertikal itu jasmani, nah lalu jika horizontal itu rohani. Seperti itu ya teman-teman. Lalu learning by doing. Nah, belajar pada anak dengan gangguan perkembangan intelektual perlu dengan learning by doing, serta membutuhkan seseorang untuk berinteraksi khususnya dengan orang yang akan memaknakan atau memediasi pengalaman-pengalaman belajar. Secara umum, kesulitan yang dihadapi anak dengan gangguan perkembangan intelektual ini terjadi dalam hal rentang perhatian, memori, atau daya ingat, dan generalisasi. Nah, memberi bantuan pada anak dengan gangguan perkembangan intelektual dibagi ke dalam 4 tingkat, yaitu intermittent, itu untuk kategori ringan, limited, itu untuk sedang, lalu ekstensif, yaitu untuk yang berat, lalu pervasif, ini untuk yang sangat berat. Interlim expert, intermittent, limited, ekstensif, dan pervasif. Itu untuk ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Lalu adapun tahapan bermain yang dilalui anak secara umum. Yang pertama ada solitary play atau bermain sendiri, misalnya skipping, yoyo. Nah, yang kedua ada parallel play, yaitu bermain bersama tetapi tidak ada kontak. Misalnya A bermain puzzle, B bermain balok di ruangan yang sama. Lalu ada yang ketiga associative play, yaitu bermain bersama dan saling meminjam. Misalnya bermain karambol. Lalu yang keempat ada cooperative play. Nah, ini bermain dalam kelompok, misalnya sepak bola atau futsal. Kita singkat SPEC ya. S itu solitary play, P itu parallel play, lalu A itu associative play, lalu yang keempat ada C itu cooperative play. Lalu ada intelijensi, merupakan salah satu bagian dari proses kognitif yang secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif, dan melibatkan kemampuan menggunakan dan menggunakan berbagai konsep termasuk konsep abstrak. Menurut Om Roth tahun 2008, mengajukan satu definisi umum mengenai intelijensi, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Adapun pengertian dari reality based, yaitu mereka mengerti dan mengingat hanya pada hal-hal dan situasi-situasi yang dapat mereka alami secara langsung. Oleh karena itu, mengajar kepada mereka harus reality based. Nah, pada anak-anak dengan gangguan Sever sampai Profond, kemampuan mereka bahkan bisa saja setara dengan taraf perkembangan kognitif awal dari Piaget, yaitu tahap sensori motor atau pre-operasional. Adapun pengertian generalisasi, yaitu kemampuan mengaplikasikan apa yang dipelajari pada situasi-situasi baru yang tidak persis sama dengan yang diajarkan. Biasanya pada anak dengan hambatan intelektual, mereka tidak dapat mengeneralisasi apa yang dipelajari, mereka gagal menerapkan pada situasi baru yang berbeda, menurut Miss dalam Westwood tahun 2007. Oleh karena itu, untuk guru sebaiknya mengajar ulang keterampilan atau materi yang sama pada beberapa konteks atau situasi yang berbeda dan berikanlah penguatan atau reward ketika mereka dapat membuat generalisasi. Adapun pengertian dari preference-based teaching. Nah, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah preference-based teaching, yang didasarkan pada keyakinan bahwa siswa akan lebih menikmati keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran jika cara dan material yang digunakan sesuai dengan kecenderungan atau pilihan personal siswa,
Biasanya hal ini lebih efektif dalam memperoleh dan mempertahankan perhatian anak dan mengurangi perilaku bermasalah yang muncul, menurut Westwood tahun 2007. Hal ini pada dasarnya karena ketidakmampuan mereka dalam menilai kebenaran. Mereka perlu untuk mempraktikkan langsung bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda sosial agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai situasi sosial. Role play dapat dilakukan sebagai ajang latihan disertai dengan diskusi mengenai strategi-strategi yang bermanfaat untuk interaksi prososial. Adapun pengertian dari credulity dan gullibility. Nah, dua karakteristik umum anak dengan gangguan perkembangan intelektual adalah credulity yaitu mudah percaya dan gullibility yaitu mudah dibohongi. Adapun tahap Applied Behavior Analysis. Nah, menurut ini ABA ya teman-teman. Nah, menurut Dunlap dalam Sandrock tahun 2011 terdiri dari beberapa tahapan. Ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama dilakukan observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua menentukan target perilaku yang perlu diubah secara spesifik. Yang ketiga selanjutnya tujuan berupa perilaku ditentukan. Yang keempat, memilih jenis reinforce dan punisher yang akan digunakan. Yang kelima, melaksanakan program manajemen perilaku. Lalu yang terakhir, mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan program. Lalu menentukan penguat. Alangkah lebih baik menggunakan penguat yang bersifat alamiah yaitu natural reinforce, seperti pujian, atau memberikan hak istimewa untuk melakukan aktivitas dibandingkan dengan memberikan permen atau uang, menurut Sandrock tahun 2011. Lalu menggunakan prompt dan shaping. Prompt adalah menambahkan stimulus atau tanda yang diberikan sebelum respon yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya respon. Prompt ini membantu munculnya respon. Ketika anak sudah menunjukkan respon yang benar secara konsisten, maka prompt bisa dikurangi atau bahkan dihentikan. Prompt ini bisa berupa berbagai bentuk bantuan yang dianggap relevan, misal dengan memberi gambar-gambar tambahan ketika mengajarkan sesuatu, memberikan instruksi atau petunjuk, dan bisa juga berupa tindakan tertentu. Misalnya ketika menjelaskan cara membuang sampah, maka guru bisa dibantu dengan media gambar berupa tong sampah. Prompt yang berupa instruksi, misalnya kita akan mulai tesnya. Jika diperlukan, masih bisa dilanjut dengan kalimat, jadi simpanlah buku-buku di dalam tas, di atas meja hanya alat tulis saja. Nah, adapun pengertian social tantrums mencakup penggunaan kata-kata untuk menyakiti orang lain, menolak untuk berbagi atau bergantian, mengganggu, meledek, dan secara umum tidak bersahabat. Ini yang disebut social tantrums. Mungkin bisa kita dapati di lingkungan anak-anak. Ini harus kita luruskan atau kita didik ya teman-teman. Lalu keadaan anak yang harus diperimbangkan. Mengenai anak diantaranya adalah yang ada 4. Yang pertama, tahap perkembangan anak. Yang kedua, lingkungan kelas yang sesuai bagi anak. Yang ketiga, rentang perhatian dan kebutuhan fisik anak. Dan yang keempat, kebutuhan sosial emosional anak. Lalu ada pengertian free atau spontaneous play, yaitu merupakan permainan yang fleksibel dan tanpa direncanakan oleh orang lain. Biasanya anak-anak menentukan sendiri akan bermain apa, misalnya berlari atau jadi-jadian. Nah, ini anak tahun dulu ya, tahu nih permainan jadi-jadian seperti apa bermainnya. Lalu ada parallel play. Nah, berikutnya anak bisa jadi bermain dalam tempat dan waktu yang sama dengan anak lainnya tetapi mereka bermain sendiri-sendiri tanpa berkomunikasi satu sama lain.
Nah, misalnya anak A bermain puzzle, anak B bermain susun-susun. Seperti itu ya teman-teman, di dalam ruangan yang sama tetapi dengan jenis permainan yang berbeda atau alat permainan yang berbeda. Lalu ada 3 kemampuan perilaku adaptif yang dimaksud adalah ada 3 kemandirian pribadi, lalu tanggung jawab pribadi, lalu tanggung jawab sosial. Nah, dalam dunia ini 3 kemampuan perilaku adaptif yang lalu ada pengembangan diri menurut Kemendiknas tahun 2010. Nah, dalam dunia ketunagrahitaan mengacu pada, nah ini 3 ya teman-teman, merawat diri atau self-care, yang kedua menolong diri atau self-help, yang ketiga aktivitas sehari-hari atau activity of daily living, ADL, CAH, yaitu care, activity, daily living, dan help. Adapun masalah-masalah yang dihadapi anak tunagrahita, menurut Rohyadi dan Alimin tahun 2005, antara lain ada 4, yaitu masalah belajar, yang kedua masalah penyesuaian diri terhadap lingkungan, yang ketiga masalah gangguan bicara dan bahasa, serta yang keempat masalah kepribadian. Nah, di sini 4 belajar, penyesuaian diri terhadap lingkungan, masalah bicara dan bahasa, dan kepribadian. Adapun perilaku adaptif. Nah, yang sangat rendah merupakan salah satu karakteristik dari anak tunagrahita. Definisi perilaku adaptif dalam AAMD tahun 1982 dalam Delphi tahun 2009 diartikan secara bebas bahwa keefektifan seseorang dalam memenuhi kebebasan pribadi sesuai dengan usia dan kelompok budaya. Lalu ada istilah tunagrahita atau intellectual disability. Dalam perkembangan sekarang lebih dikenal dengan istilah developmental disability. Lalu ada latar belakang kemandirian. Pembelajaran pengembangan diri diajarkan atau dilatihkan pada anak tunagrahita mengingat 2 aspek yang melatar belakanginya, yaitu latar belakang yang utama yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek kesehatan, dan latar belakang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial budaya, kesehatan, sosial, dan budaya. Nah, pendidikan bagi anak tunagrahita bertujuan mengembangkan potensi yang masih dimiliki secara optimal agar mereka dapat hidup mandiri. Intinya agar mereka hidup mandiri ya teman-teman, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada. Tahapan belajar pada anak tunagrahita dapat dicermati dari tahap konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak. Jadi dari yang jelas, nah tidak terlalu jelas, lalu semi tidak jelas, lalu sangat tidak jelas ya teman-teman. Dalam pembelajaran matematika dikenal dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Lalu perilaku adaptif digambarkan sebagai keefektifan individu dalam memenuhi standar kemandirian pribadi, personal independence, dan tanggung jawab sosial yang diharapkan dari umurnya dan kultur setempat. Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami dan mengartikan norma lingkungan. Lalu ada individualisasi pembelajaran, ialah suatu proses mengembangkan dan memelihara individualitas. Caranya adalah dengan mengatur kelas sedemikian rupa sehingga memberikan pengalaman belajar yang efektif dan efisien kepada setiap anggota kelas. Komponen yang penting bagi individualisasi pembelajaran adalah pengelompokan anak menjadi beberapa kelompok belajar. Melalui pengelompokan ini, anak dapat belajar, berinteraksi, bekerja sama, bekerja selaku anggota kelompok, serta mengalami keterkaitan pada berbagai kelompok lainnya, dan tidak hanya menjadi anggota tetap suatu kelompok.
Lalu ada manfaat bermain, yaitu ada 7. Nah, yang pertama bermain memicu kreativitas, yang kedua bermain mencerdaskan otak, yang ketiga bermain menanggulangi konflik, bermain dapat melatih empati, dan yang kelima bermain mengasah panca indera, dan yang keenam bermain sebagai media terapi, dan yang ketujuh bermain itu melakukan penemuan. Oke, PPT. Nah, O itu mencerdaskan otak, K itu memicu kreativitas, K-nya lagi yaitu menanggulangi konflik, E itu melatih empati, PPT yaitu mengasah panca indera, lalu sebagai penemuan, dan T-nya itu media terapi. Jadi bermain itu bermanfaat ya teman-teman. Kita perlu belajar dan bermain. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.